Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Putri Julieta. Saya Stiananta. Nah, sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai fondasi masyarakat Indonesia mengenal penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia dapat diterapkan dalam konteks Pancasila? Pancasila memahami konsep dasar. Sebelumnya ada 5 prinsip yaitu belief in God, just and civilized humanity, unity of Indonesia, demokrasi and social justice. Lalu ada kesatuan. Pancasila tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebagaimana 5 jari di tangan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu ada referensi. Pancasila mengambil referensi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan nilai universal yang berlaku di dunia. Dan ada juga peran sebagai pedoman bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menentukan arah pergerakan bangsa. Pengertian HAM, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia dan harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM mencakup hak sipil dan politik, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak berekspresi, serta hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila mencakup nilai-nilai yang diatur dalam ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai HAM mengandung 3 nilai hak asasi manusia, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain dan wajib dihormati oleh orang lain. Pancasila menjamin kesetaraan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan jaminan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus bersifat universal. Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana setiap sila dan Pancasila berhubungan dengan hak serta kewajiban hak asasi manusia. Em, Contohnya ada konstitusi. Nah, konstitusi ini dalam Pancasila tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konstitusi Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa hak asasi manusia seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk bekerja. Contoh lainnya adalah pasal 28A sampai 28J yang secara khusus mengatur hak asasi manusia dalam berbagai konteks. Lalu ada kesetaraan. Dalam konteks kesetaraan, hak asasi manusia dalam Pancasila tercermin dalam sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan mengakui bahwa semua manusia dilahirkan setara di hadapan Tuhan. Konstitusi Indonesia menegaskan kesetaraan ini dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Contoh hak asasi manusia berdasarkan kesetaraan termasuk hak untuk tidak diskriminasi, hak pendidikan, dan hak bekerja tanpa adanya diskriminasi. Contoh lainnya yaitu ada individualitas. Konsep individualitas dalam hak asasi manusia dapat ditemukan dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Individualitas tercermin dalam hak-hak pribadi dan kebebasan individu. Contohnya, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak asasi pribadi lainnya. Prinsip ini mengakui nilai setiap individu dan melindungi kebebasan serta hak-hak mereka dalam bingkai keadilan sosial. Dan ada juga keadilan.
Prinsip keadilan dalam hak asasi manusia dalam Pancasila tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Keadilan juga ditegaskan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh hak asasi manusia berdasarkan keadilan dapat ditemukan dalam pasal 28B sampai 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak warga negara, termasuk hak atas keadilan, hak untuk tidak disiksa, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak ini mencerminkan prinsip keadilan dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia, prinsip-prinsip utama. 1. Keterbukaan dan transparansi. Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan benar untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di masyarakat. Yang kedua, perlindungan terhadap diskriminasi. Tidak didiskriminatif dalam hak dan kewajiban hukum tanpa terkecuali. Lalu yang ketiga ada keadilan sosial, yaitu tersedianya jaminan hak sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada kelas dunia, yaitu berpartisipasi aktif dalam gerakan hak asasi manusia di tingkat internasional seiring kemajuan bangsa Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kekerasan seksual. Adanya tindakan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di lingkungan kerja maupun pergaulan. Contohnya adalah berita tentang Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu yang kedua ada kriminalisasi terhadap pelaku kebebasan berpendapat. Berbagai kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat pejuang dan aktivis hak asasi manusia. Contohnya seperti banyaknya pelaku demo di Indonesia yang secara tiba-tiba menghilang. Lalu kekerasan terhadap minoritas agama, yaitu terbentuknya opini di beberapa kelompok masyarakat yang merasa minoritas harus ditekan atau difitnah. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum. Hukum yang tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada publikasi dan edukasi. Pengelolaan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia harus terbuka dan diberitakan ke publik. Lalu ada komitmen dan partisipasi. Komitmen dan partisipasi seluruh masyarakat dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, yaitu ada pendidikan, memperkuat pendidikan di tingkat nasional untuk menanamkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lalu ada keadilan, memperkuat institusi penegak hukum yang independen dan bebas dari intervensi pihak tertentu dalam menegakkan hukum. Lalu ada kedamaian, yaitu memperkuat kerjasama dalam membangun perdamaian dan stabilitas sosial. Lalu ada juga kesatuan, yaitu meningkatkan integrasi sosial dan eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat. Memiliki hak asasi manusia sama pentingnya dalam konteks Pancasila. Pancasila mengajarkan penghormatan dan keadilan bagi seluruh orang tanpa terkecuali, termasuk dalam hal hak asasi manusia. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap penganiayaan dan diskriminasi, serta diberikan ruang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa adanya halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Maulana Saputra dari Prodi S1 Akuntansi. Saya di sini hanya sedikit menambahkan tentang materi menghargai dan mengamalkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia itu merupakan suatu kebutuhan ataupun hak yang seharusnya diterima oleh masing-masing individu.
Tetapi dalam penerapannya hak asasi manusia ini memiliki beberapa pelanggaran seperti yang telah disebutkan tadi. Yang ke-1, kekerasan seksual. Adanya tindakan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di lingkungan kerja maupun pergaulan. Yang kedua, kriminalitas terhadap pelaku kebebasan berpendapat. Berbagai kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat, pejuang, dan aktivis hak asasi manusia. Yang ketiga, kekerasan terhadap minoritas agama dan LGBT. Terbentuknya opini di beberapa kelompok masyarakat yang menjadi minoritas harus ditekan atau dipitnah. Dari ketiga contoh ini bisa diambil kesimpulan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya pendidikan dalam penerapan hak asasi manusia. Hal yang harus dilakukan seperti yang telah disebutkan tadi ada 1. Dengan cara pendidikan, memperkuat pendidikan di tingkat nasional untuk menanamkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, keadilan, memperkuat institusi penegakan hukum yang independen dan bebas dalam intervensi pihak tertentu dalam menegakkan hukum. Yang ketiga, kedamaian, memperkuat kerjasama dan membangun perdamaian dan stabilitas sosial. Yang keempat, kesatuan, meningkatkan integritas sosial dan eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini beberapa contoh hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah merupakan suatu hal ataupun suatu kebutuhan dari aspek manapun yang seharusnya memang diberikan kepada masing-masing individu. Dan apa hubungannya dengan Pancasila? Karena hak asasi manusia ini memiliki hubungan yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Seperti contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu setelah mencangkup kepada hak asasi manusia juga. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iksan Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.